Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Aflarobani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Brebes, jurusan Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mereview jurnal untuk ujian akhir semester Kasal tahun akademik 2024 dengan 2025 dengan mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen Punki Andityasari MPD, dengan soal cari 2 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik logika matematika pada sistem informasi. Buatlah review dari 2 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi, membuat tema dan judul baru penelitian, pengembangan dari kebaruan yang didapat. Untuk artikel pertama yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata kuliner di Kota Sambas menggunakan metode SAO. Judul: Sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata kuliner di Kota Sambas menggunakan SAO. Jurnal Komunikasi Sains dan Teknologi, dan saya mengambil NISN 29645077. Volume dan halaman: volume 3 nomor 1 halaman 251 sampai 261. Tahun Juni 2024. Penulis Franskia Ria Rupina Carolus Ningki Maili Jos Natalia Pramita Alif Afila Novianti P. Reviewers Muhammad Aflarobani, tanggal 17 Januari 2025. Memasuki abstrak. Penelitian ini membahas pengembangan sistem pendukung keputusan SPK dengan metode Simple Additive Weighting SAO untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih tempat wisata kuliner di Kota Sambas. Sistem ini dirancang untuk memberikan rekomendasi berbasis bobot kriteria yang relevan seperti kualitas makanan, lokasi, harga, pelayanan, fasilitas, dan ulasan. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dalam pemilihan tempat kuliner yang sesuai dengan preferensi pengguna. Pendahuluan. Kota Sambas memiliki keberagaman kuliner yang mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Banyaknya pilihan tempat kuliner sering menyebabkan kebingungan bagi pengunjung dalam menentukan tempat yang paling sesuai. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pengguna memilih tempat wisata kuliner berdasarkan kriteria yang relevan, seperti kualitas makanan, lokasi, harga, pelayanan, dan fasilitas. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan Simple Additive Weighting atau SAO dengan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan. 2. Memberikan
bobot pada setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Nomor 3, menormalkan matriks keputusan untuk mendapatkan nilai yang sebanding. 4. Menghitung nilai preferensi akhir berdasarkan bobot kriteria. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara dengan responden, sedangkan pengembangan sistem menggunakan pendekatan waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warung bakso Mbak Nur memiliki nilai preferensi tertinggi sebesar 0,8, menjadikannya rekomendasi utama untuk tempat wisata kuliner di Sambas. Perhitungan dilakukan dengan normalisasi nilai pada setiap kriteria dan penjumlahan bobot preferensi. Hal ini menunjukkan efektivitas metode SAW dalam memberikan hasil yang akurat. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan dengan metode SAW mampu membantu pengguna dalam memilih tempat wisata kuliner di Sambas dengan lebih efisien. Sistem ini memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan preferensi dan kriteria yang telah ditentukan. Keaslian, ide baru yang ditawarkan yaitu tentang menerapkan metode SAW untuk konteks pemilihan tempat kuliner di Kota Sambas yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Referensi terdapat di daftar pusaka di artikel ini. Ya, seperti yang ada di artikel ini. Saya tulis semuanya di sini. Kritik metode. Kritik metode SAW memiliki keterbatasan dalam mengenai perubahan kriteria secara dinamis dan memerlukan validasi ulang jika terdapat perbedaan bobot yang signifikan. Kualitas analisis. Artikel menjelaskan data yang digunakan ini diperoleh dengan proses yang jelas berdasarkan data yang terjadi di lapangan, bukan hasil rekayasa. Hasil dan pembahasan pada artikel ini juga diuraikan dengan jelas. Jadi tidak hanya menampilkan data saja, artikel ini juga menyajikan penjelasan bagaimana data tersebut diolah menggunakan metode yang terstruktur dan sistematis sehingga mendapatkan hasil akhirnya. Seperti yang ada artikel ini, relevan dengan topik. Artikel tentang penerapan sistem pendukung keputusan SPK dengan metode Simple Additive Weighting SAW untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih tempat wisata kuliner di Kota Sambas relevan dengan tema yaitu penerapan logika matematika pada sistem informasi. Kontribusi pada teori penelitian. Penelitian ini menunjukkan fleksibilitas metode SAW dalam aplikasi di sektor kuliner, memperluas cakupan teori terkait SPK. Data penelitian ini dapat digunakan untuk pembanding untuk penelitian yang akan datang dalam konteks yang sama. Hubungan antar artikel. Artikel ini berhubungan dengan penelitian serupa yang menggunakan SAW dalam konteks pemilihan, tetapi fokusnya pada sektor kuliner memberikan sudut pandang baru. Perbedaan dan persamaan. Persamaan fokus pada pengambilan keputusan seperti bobot kriteria. Perbedaannya, artikel pertama aplikasi metode pada sektor kuliner di Kota Sambas.
ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Mengintegrasikan metode SAW dengan cara crowdsourcing untuk menentukan bobot kriteria secara real time. Kelemahannya, ketergantungan bobot kriteria yang ditentukan secara subjektif dapat mempengaruhi hasil akhir. Hal yang perlu diperbaiki, validasi sistem dengan sampel data yang lebih luas dan beragam untuk meningkatkan keakuratan hasil. Yang perlu dikembangkan, penggunaan teknologi berbasis AI untuk otomatis penyesuaian bobot kriteria berdasarkan tren pengguna. Usulan pengembangan, mengintegrasikan metode SAW dengan platform berbasis web atau aplikasi untuk meningkatkan aksesibilitas. Hasil temuan, metode SAW memberikan hasil yang akurat dalam konteks pemilihan tempat kuliner di Sambas, membantu pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Tampak pada teknik, dengan menerapkan model sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata kuliner di Kota Sambas menggunakan metode SAW, sistem informasi dapat memudahkan dalam menganalisis tempat wisata kuliner yang banyak sekali dikunjungi oleh wisata kuliner. Ini untuk artikel pertama. Memasuki artikel kedua, yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Karyawan Terbaik di PT Cita Garden dengan Metode White Product, dari Jurnal Komunikasi Sains dan Teknologi. Memasuki jurnal yang kedua, yaitu Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Karyawan Terbaik di PT Cita Garden dengan Metode White Product P, dengan Jurnal Kavikom, kumpulan artikel ilmiah Fakultas Ilmu Komputer, dengan ISSN 2716 3261, volume 6 nomor 1 halaman 73-74, tahun bulan April 2024. Penulis Yuni Fitriani Persitoh Sihotang, Dia Ananda Saragi, Sardo Pradingontan Sipayung, tanggal 17 Januari 2025. Abstrak, penelitian ini menggunakan metode White Product untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan SPK dalam pemberian karyawan terbaik di PT Cita Garden. SPK ini dirancang untuk memberikan rekomendasi berbasis bobot kriteria seperti kedisiplinan, kerjasama tim, perilaku, dan loyalitas. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi karyawan. Pendahuluan, pemilihan karyawan terbaik merupakan langkah penting untuk memastikan produktivitas dan efisiensi di PT Cita Garden. Proses seleksi manual yang selama ini dilakukan memiliki kelemahan seperti kurangnya transparansi dan objektivitas. Oleh karena itu, pengembangan SPK berbasis WP menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengolahan sumber daya manusia. Metode penelitian,
Metode white product diterapkan melalui langkah-langkah berikut. 1. Menentukan kriteria evaluasi seperti kedisiplinan, perilaku, dan kerjasama tim. 2. Memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. 3. Melakukan perhitungan preferensi dengan perkalian nilai kriteria yang dipangkatkan oleh bobot. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajemen dan analisis dokumen karyawan. Sistem dirancang menggunakan model waterfall untuk meningkatkan pengembangan yang terstruktur. Hasil dan pembahasan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Tina adalah karyawan terbaik dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,547. Hal ini mencerminkan efektivitas metode WP dalam menilai karyawan secara objektif berdasarkan bobot kriteria yang relevan. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan dengan metode WP terbukti mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses seleksi karyawan di PT Cedar Garden. Implementasi sistem ini memberikan hasil yang lebih objektif dan dapat diandalkan. Ide baru yang ditawarkan di artikel ini yaitu penggunaan WP untuk seleksi karyawan di sektor telekomunikasi memberikan kontribusi signifikan pada pengelolaan SDM. Referensi dalam pustaka artikel ini. Kritik metode WP sensitif terhadap perubahan kecil dalam bobot kriteria yang dapat mempengaruhi hasil akhir secara signifikan. Kualitas analisis menggunakan WP dilakukan dengan perhitungan otomatis yang mendalam, memastikan akurasi dan keandalan hasil. Relevan dengan topik. Artikel tentang penerapan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan karyawan terbaik di PT Cedar Garden dengan metode white product relevan dengan topik penerapan logika matematika dalam sistem informasi. Sistem pendukung keputusan merupakan penerapan dari logika matematika. Kontribusi dalam teori penelitian mengintegrasikan metode WP dalam pengelolaan SDM memberikan wawasan baru tentang penggunaan di sektor korporasi. Hubungan tematik antar artikel. Artikel ini melengkapi penelitian lain menggunakan metode WP tetapi fokus pada aplikasi di sektor telekomunikasi. Perbedaan dan kesamaan menggunakan SPK berbasis bobot kriteria. Perbedaannya fokus dalam seleksi karyawan terbaik. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Integrasi WP dengan analitik data untuk prediksi kinerja karyawan di masa depan. Kelemahan, keterbatasan pada pengguna data statis yang tidak memperhitungkan faktor dinamis seperti perubahan kondisi kerja. Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Mengintegrasikan data real time untuk meningkatkan akurasi sistem. Hal yang perlu dikembangkan. Penggunaan machine learning untuk menentukan bobot kriteria secara otomatis berdasarkan pola pada historis. Usulan pengembangan menerapkan sistem berbasis web dengan antarmuka pengguna yang intuitif untuk meningkatkan aksesibilitas. Hasil temuan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Tina adalah karyawan terbaik dengan nilai preferensi tertinggi berdasarkan sebesar 0,547. Hal ini mencerminkan efektivitas metode WP dalam menilai karyawan secara objektif berdasarkan bobot kriteria yang relevan.
Dampak pada teknik pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti penilaian proyek, evaluasi kinerja tim, dan pengenalan sumber daya organisasi. Lanjut dengan menggali konteks, saya mengambil dari artikel pertama, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata kuliner di Kota Sambas menggunakan metode SAW. Implementasi sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata kuliner menggunakan metode SAW. Studi kasus di Kota Brebes. Sedangkan di artikel yaitu di Kota Sambas, sedangkan saya di Kota Brebes. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bila ada kata salah, mohon maafkan ya. Saya juga lagi belajar, maafkan saya Bu yang tidak seperti harapannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.